Mulai, Bu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi Pak Munir, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu Eri. Kemarin kayaknya Pak Munir WA, ada apa ya Pak ya? Oh, Kayaknya mau ini ya, mengadakan coaching dengan Bu Ika ya Pak ya? iya Bu Eri. Rencananya seperti itu. Oke. Terus gini Pak, gimana perasaan Bapak hari ini? Alhamdulillah. Senang. Oh iya, oke. Pak, pada kesempatan kali ini, saya akan berperan sebagai, ini ya Pak ya, Bapak akan berperan sebagai coach ya Pak. Iya Bu. Dalam peran tersebut sebagai coach, kira-kira persiapan apa sih yang telah Bapak persiapkan untuk coaching dengan Bu Ika? Yang jelas persiapannya eh, pada dasarnya seperti metode Tirta Bu ya. Yang jelas nanti tujuannya nanti mengarah kemana, terus identifikasi masalah, aksi nyata dan tanggung jawab itu sih Bu, persiapannya di situ nantinya. Oke, untuk kompetensi yang akan dikembangkan nih, yaitu tentang kehadiran penuh, sebagai pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, atau ada dalam praktik coaching ini, berarti selamat ini ya Pak, selamat bertugas untuk hari ini Pak, silahkan Ya, coaching dengan Bu Ika. ya Semoga Bu. Ya, terima kasih, sukses. Bu. Amin. Ya. Uh, Assalamualaikum, Pak Munir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ika. Bagaimana kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah sehat, Pak. Jadi begini sih Pak Munir, hari ini kira-kira Pak Munir ada waktu nggak? Saya pengen ngobrol sebentar saja. Hmm. Ya, alhamdulillah bisa Bu, bisa. Ada aku. Begini loh Pak Munir, saya kan di Ya. semester 2 ini kan dapat jadwal mengajar di kelas 11 AKC, Pak. Ya kan kita Mm-mm. tahu ya Pak, kelas itu kan terkenal siswanya sulit diatur, kemudian Ya, suka buat ribut. Nah, beberapa hari ini saya masuk kelas itu, saya ini melihat murid di kelas itu tidak memperhatikan ketika saya ngajar, Pak. Ada yang asik ngobrol sendiri, ada yang buat gaduh, ada juga yang melamun di pojokan kelas. Jadi saya ini bingung gimana cara mengajar kelas itu, Pak. Hmm, jadi seperti itu ya Bu Ika ya. Oh, jadi gini Bu Ika, berarti Bu Ika itu mengamati kondisi murid yang tidak antusias ya ketika Ibu mengajar di kelas 11 AKC tadi. Kalau menurut Bu Ika nih, rencana apa yang ingin Ibu hasilkan dari perbincangan kita hari ini nih kira-kira? Jadi itu begini loh Pak Munir. Saya ini Hmm, inginnya mengidentifikasi kelas 11 AKC. Kemudian hmm, menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Jadi gimana caranya siswa tersebut bisa termotivasi ketika saya mengajar di kelas itu, Pak? Kira-kira seperti itu, Pak Munir. Oh, oke. Baik, Bu Ika. Tadi Bu Ika kan sudah menyampaikan dengan sangat jelas ya tentang tujuan pertemuan kita hari ini. Kalau menurut Bu Ika, kira-kira nih tujuan akhir pertemuan kita seperti apa nih Bu? Untuk kami? Kalau inginnya saya loh Pak, saya ini inginnya ketika saya mengajar di kelas 11 AKC, mereka jadi termotivasi gitu kan. Jadi setelah nanti saya berbincang-bincang dengan Bapak, saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini loh Pak. Oh, iya. Ya, baik Bu Ika. Tadi Ibu sudah menyampaikan tujuan akhir itu. Menurut Bu Ika, ukuran keberhasilan pertemuan kita pada hari ini nih, bagaimana Bu Ika?
Jadi tuh kalau menurut saya sih Pak, ketika saya ngajar di kelas 11 AKC ini ya, setelah beberapa kali pertemuan, anak-anak itu kalau diadakan penilaian, itu kan nilainya selalu di bawah KKTP. Karena ya tadi Hmm, itu, mereka nggak pernah mau memperhatikan. Jadi kalau menurut saya, ukuran keberhasilan saya ketika mengajar di kelas 11 AKC itu, anak-anak paling tidak mayoritas itu bisa mendapat nilai di atas KKTP, Pak. Jadi hmm, makanya saya ingin sharing nih dengan Pak Munir, gimana itu. ya, baik. Seperti itu, Pak. Oke, jadi kita sudah punya ukuran nih ya, Bu Ika, tingkat keberhasilan sharing pada hari ini. Nah, sekarang untuk bisa mencapai keberhasilan, coba kita identifikasi bersama masalah ini ya, Bu Ika ya. Iya, Jadi Pak. gini, kira-kira eh, kesempatan apakah yang saat ini Bu Ika miliki jika kita kaitkan dengan tadi yang menjadi Bu Ika? Ya, kalau kesempatan yang saya miliki hari ini ya alhamdulillah Pak, saya masih diberi nikmat sehat. Sehingga ketika waktunya memang saya ada jadwal ngajar, saya bisa masuk tepat waktu di kelas tersebut gitu. Kemudian kalau di sekolah ya dukungan dari kepala sekolah juga termasuknya juga penuh. Kemudian dari rekan-rekan sejawat juga dalam mendidik murid-murid di sekolah saya Pak ketika pembelajaran. Alhamdulillah, alhamdulillah Mika. Berarti lingkungan di sekeliling ibu sangat mensupport ya Bu ya untuk mendidik murid-murid di sekolah ibu ya berarti. Ya, Nah, sekarang begini nih, kalau kita punya ukuran Bu Ika 1 sampai 10, kira-kira di posisi mana nih Bu Ika dalam pencapaian tujuan ibu? kalau saya disuruh mengukur dari skala 1 sampai 10 ya Pak, ya mungkin saya masih di skala 6 Pak. Karena memang Hmm, ya saya ketika mengajar belum bisa memberikan motivasi ke murid-murid kelas 11 AKC sehingga mereka nilainya belum mencapai KKTP seperti itu Pak. iya ya, ya itu sudah alhamdulillah itu Bu Ika dalam apa namanya berada di posisi yang Ibu Ika sebutkan tadi itu lebih dari setengah daripada ukuran 1 sampai 10 itu nomor posisi 6 itu sudah luar biasa baik. Jadi jika uh, Ibu melihat dari diri Ibu, kira-kira kekuatan apa yang dimiliki Bu Ika sekarang ini? Kalau bicara kekuatan, ya mungkin saya akan memberikan pembelajaran yang inovatif ya Pak. Pembelajaran yang inovatif, membuat pembelajaran yang kreatif, yang saya sampaikan ke peserta didik saya. Karena kan saya memang di kelas tersebut mengajarnya matematika ya Pak. Jadi mungkin di awal pembelajaran, agar mereka termotivasi, saya akan memberikan ice breaking dulu Pak. Jadi paling nggak membuka hati mereka, membuka pikiran mereka untuk rileks, untuk menarik, untuk tertarik terhadap materi yang akan saya sampaikan di awalnya. Jadi semacam Ya, itu Pak. bagus ya. Peluang peluang apa yang bisa Ibu ambil dari proses pembelajaran Ibu tadi? Kira-kira nih. Ya, jadi peluang-peluangnya dari awal pembelajaran is breaking tadi kan anak jadi termotivasi Pak. Jadi ketika nanti saya memberikan pembelajaran, model pembelajaran, itu mereka akan cepat sekali memahami atau menyambung Pak. Semacam itu. Hmm, Karena kalau di awal mereka sudah senang, pemahaman berikutnya pun mereka akan cepat mengikutinya. Jadi mereka akan ya, cepat mengikuti pengarahan dari saya. Itu. Kemudian ya mungkin untuk langkah berikutnya saya akan mengadakan semacam ada konsekuensi Pak di kelas. Jadi ada konsekuensi, ada keyakinan kelas. Jadi dari keyakinan kelas itu, keyakinan kelas yang kita bentuk di kelas 11 AKC akan memberikan rasa tanggung jawab dari siswa sendiri ketika mereka melanggar kesalahan. Berarti kan sudah ada komitmen di awal atau keyakinan kelas di awal. Jadi semacam itu, Pak. tentu peluang yang Ibu Ika itu dapatkan pastinya ada hambatan-hambatan yang
Ibu rasakan? Kira-kira nih hambatan-hambatan apa saja, Bu? Kalau hambatan ya pasti ada ya Pak ketika pembelajaran. Misalnya saya sudah menggunakan model pembelajaran yang menarik, tapi ya mungkin masih adalah satu dua siswa itu yang memang nyeleneh, masih juga tidak memperhatikan. Tapi memang target saya paling tidak 80% siswa di kelas tersebut sudah tertarik dengan pembelajaran yang saya berikan. Ya mungkin ketika memang ada hambatan semacam itu, saya akan mengkomunikasikan dengan wali kelas Pak. Jadi saya sudah maksimal mengadakan pembelajaran, kok masih ada satu dua siswa yang memang tidak memperhatikan, saya akan komunikasikan ke wali kelas dulu Pak awalnya Pak. Seperti itu Pak. Oh ya. Terus Bu Ika, solusi apa yang diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Bu? Iya. Jadi untuk hambatan-hambatan tadi seperti beberapa siswa yang masih juga tidak memperhatikan, tidak termotivasi. Setelah saya nanti komunikasikan dengan wali kelas, kemudian saya mungkin akan mendiskusikan juga dengan wali kelas. Mungkin ya namanya anak kan terkadang ada masalah keluarga gitu kan. Saya akan pelajari sebenarnya anak ini kenapa nilainya tidak meningkat setelah pembelajarannya dibuat berinovasi sekreatif mungkin, berarti kan mungkin ada hambatan yang lain atau bisa dari segi keluarganya atau dia punya masalah gitu. Mungkin saya nanti akan mengadakan pendekatan secara individu terhadap anak tersebut atau nanti saya akan panggil ke kantor gitu kan, kita akan ngobrol berdua, jadi biar mereka juga biar siswa tersebut terbuka Pak dengan saya. Jadi setelah saya dekat dengan siswa tersebut, dengan siswa yang bermasalah tersebut, tentunya nanti ketika di kelas saya juga akan mudah untuk merangkum mereka. Semacam itu, Pak. Oke. Terus Bu Ika, prioritas apa nih yang Ibu capai dalam tujuan Ibu nih, kira-kira? Jadi prioritas saya itu anak di kelas tersebut bisa belajar, bisa mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka, Pak. Karena memang di kelas 11 AKC itu variatif, Pak, siswanya. Ada siswa yang diam, ada yang siswa cerewet, gitu kan. Ada yang siswa suka lihat video, lihat gambar. Jadi mereka tertariknya kok lihat video, lihat gambar. Mungkin ya saya prioritas saya anak-anak tersebut akan mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan minat dan bakat mereka, Pak. Itu Bagus saya, Pak. Sip. Ya. Bagus sekali, Ika. Ternyata rencana Ibu Ika sangat-sangat luar biasa itu. Terus bagaimana nih Bu antisipasi Ibu dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada? Kira-kira nih. Jadi memang pokoknya antipasi saya selalu ada hambatan ya. Jadi memang kita kalau selama kita masih menjadi guru pasti hambatan dari siswa, dari lingkungan pasti akan selalu ada ya Pak ya. Jadi tetap mungkin komunikasi tadi Pak. Jadi kalau saya merasa sudah memberikan pembelajaran yang maksimal, anak juga belum ada perubahan, tetap akan saya komunikasikan dengan wali kelas, kemudian dengan siswanya sendiri. Kemudian nanti akan saya komunikasikan juga dengan wali siswanya atau dengan orang tuanya, Pak. Jadi semacam itu, Pak. Ya bagus antisipasinya. Terus kira-kira Bu strategi apa yang Ibu buat nih untuk menjadi guru yang inovatif? Iya. Jadi kalau strategi yang saya punya, Pak, pastikan saya inginnya siswa tersebut kan pembelajarannya ilmu yang mereka dapat itu kan sesuai dengan kebutuhan mereka, Pak. Jadi ketika awal pembelajaran, karena siswanya itu variatif, kemampuannya juga beraneka ragam, jadi saya kelompokkan dulu Pak anak-anak itu Pak. Jadi saya berikan angket, dari angket tersebut nanti terdapat beberapa pertanyaan, kemudian dari jawaban angket tersebut akan saya kelompokkan anak-anak tersebut sesuai dengan gaya belajarnya Pak. Jadi kan ada yang visual, audio, kemudian ada yang kinestetik. Kemudian setelah saya kelompokkan, pembelajarannya pun ketika memberikan pembelajaran matematika tentunya akan berbeda. Jadi misalnya pembelajaran matematika bisa kita ajarkan menggunakan PPT, menggunakan video, atau yang mereka tertarik dengan gambar bisa kita menggunakan alat peraga.
Kalau misalnya pembelajarannya bangun ruang, kita bisa menggunakan kerangka bangun ruang seperti balok, kubus. Itu kan kalau di sekolah memang sudah tersedia ya Pak, alat peraga untuk matematika. Atau ya kalau misalnya kita belajarnya ketika kita belajar materi peluang, kita bisa menggunakan alat peraga misalnya dadu, kartu remi, kemudian uang atau koin, nah semacam itu Pak. Jadi mungkin variatifnya ke media pembelajaran yang saya berikan ke anak-anak. Ya, Bu Ika, untuk melaksanakan strategi tersebut nih, untuk waktu pelaksanaannya kapan Bu kira-kira? Kalau menurut saya, waktu pelaksanaannya tentunya ketika proses pembelajaran berlangsung, Pak. Jadi ketika proses pembelajaran matematika di jam saya, itu saya akan terus melaksanakan proses pembelajaran yang memberikan materi sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Oh iya. Terus komitmen Bu Ika nih, komitmen yang Ibu buat untuk membuat pembelajaran yang kreatif itu bagaimana? Iya, jadi memang saya komitmen saya, memang saya harusnya memang harus stabil ya Pak, intinya nggak hanya di kelas 11 AKC aja, mungkin di kelas-kelas lain pun saya pembelajarannya harus stabil semacam itu. Kemudian tentunya tadi yang saya katakan, saya akan mengadakan ini dulu Pak, jadi kesepakatan dulu di awal. Kesepakatan, kemudian nanti ada keyakinan kelas, jadi mereka paham ketika mereka melanggar aturan, nanti konsekuensinya apa di situ. Nah, semacam itu. Jadi ada rasa tanggung jawab, komitmen dari murid ketika mereka melakukan pelanggaran. Karena kan memang kalau ketika keyakinan kelas itu dibuat, tentunya kan atas persetujuan bersama di kelas tersebut, Pak. Nah, semacam itu, Pak. Ya, kira-kira Bu Ika, siapa saja yang bisa membantu Bu Ika? Iya, yang bisa membantu saya sebenarnya kalau dari lingkup kelas 11 AKC, saya akan memberikan setengah tanggung jawab itu ke ketua kelas, Pak, tentunya. Jadi ketua kelas itu yang akan saya pegang, Pak. Karena biasanya ketua kelas itu kan dia punya power ya di antara siswa-siswa lain. Jadi ketua kelas, kemudian sekretaris, bendahara, dan pengurus yang lain, pengurus kelas yang lain. Tentunya kalau ke atas lagi rekan sejawat, ada wali kelas mereka, kemudian orang tua dan kepala sekolah. Ya. Oh ya. Terus bagaimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini, Bu Ika? Iya, kalau setelah saya ngobrol-ngobrol sama Bapak ini, jadi saya ini punya pemikiran ya tadi Pak. Jadi pembelajaran itu pertama saya mengadakan kesepakatan kelas dulu, kemudian saya membentuk kelompok belajar siswanya sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian saya memberikan pembelajaran yang kreatif, inovatif sesuai dengan gaya belajar mereka dan sesuai dengan kebutuhan mereka, Pak. Oh, mantap, 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 mantap. Jadi dari obrolan kita tadi, Bu Ika, Bu Ika ini bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan Bu Ika nih. Jadi begitu, Bu. Iya, 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 Pak. Iya Pak, saya Ya. juga merasa ini Pak sudah menemukan solusi ini Pak. Jadi setelah saya berbincang-bincang dengan Pak Munir gitu, karena Betul sekali. jadi saya udah merasa plong gitu kan. Jadi nanti ketika pembelajaran di kelas 11 AKC, saya udah punya rencana. Berarti memang rencananya harus semacam yang tadi saya ceritakan ke Bapak. Gitu. Sip. Terima kasih banyak ini loh Pak Munir sudah mengganggu waktunya loh ini Pak. Tidak dengan senang hati Bu Ika. Alhamdulillah Bu Ika sudah menemui solusinya sendiri, sehingga kedepannya Bu Ika sudah tidak merasa resah, tidak merasa bingung, dan semoga kedepannya nanti akan lebih baik lagi di kelas Ibu. Ya, amin gitu. Pak, amin ya Rabbal Alamin. Kira-kira itu saja Bu Ika, ada yang lain? Itu saja Pak, ini karena kebetulan saya ada jam ngajar nih Pak. Iya, setelah ini di kelas 11 AKC ya Pak. Permisi ya Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, Bu Eri, silakan mic-nya dihidupkan.
Oke, terima kasih sekali Pak Munir dengan Bu Ika, coachingnya sangat luar biasa sekali, sangat bagus sekali. Jadi di sini dapat saya lihat bahwa coaching sangat bagus dan sangat luar biasa, terus sangat mengena, sudah sehingga sampai pada titik temu solusi yang pada masalahannya dari praktek coaching tersebut. Tadi saya juga sudah melihat kompetensi kehadirannya sudah penuh ya, sudah mindfulness yang Bapak lakukan, yang Bapak tunjukkan sudah ada. Terus Bapak bisa mendengarkan dengan baik, dengan sangat aktif dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta. Secara garis besar, alurnya sudah sesuai ya Pak. Jika skalanya bisa 1 sampai 10, saya bisa memberi nilai 10 untuk Pak Munir, karena coaching yang dapat dipraktekkan ini untuk merekam sejawab sudah sangat bagus, sesuai alurnya sudah bagus Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Bu Ika. Eri. Terima kasih Bu Eri. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya. Ini saya matikan ya Bu. Ya. Udah mati.